Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, khususnya para WNI ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, dilindungi, dan dilimpahkan kebahagiaan. Teman-teman semua, sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, mari kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa, lalu kita kirimkan Al-Fatihah untuk para pahlawan kita. Untuk mereka yang telah berjuang, berkorban darah dan nyawa demi kita bisa merasakan kemerdekaan hari ini. Al-Fatihah. Pagi ini, tepat saat saya baru bangun tidur, saya mendapati notifikasi sebuah komentar yang sangat-sangat menyakitkan hati saya. Komentar itu ditujukan di konten saya yang sebelumnya ya, yang membahas soal 3 prestasi Malaysia yang katanya tidak akan pernah dikejar oleh Indonesia. Komentar orang ini sudah saya sematkan di pin di paling atas kolom komentar video tersebut. Jadi kalau kalian penasaran atau ingin tahu isinya persis seperti apa, silakan kalian buka langsung video saya yang membahas soal 3 prestasi itu nanti. Lalu lihat komentar yang sudah saya pin di sana. Silakan kalian juga bisa berdiskusi atau menyampaikan pendapat kalian dengan orang itu di sana. Sebenarnya saya jarang sekali berbicara dengan nada yang sedih seperti ini. Tapi hari ini hati saya terasa sangat perih, sangat berat sekali. Sampai rasanya harus berbagi perasaan ini dengan kalian semua. Belakangan ini saya lihat, sorry, sebentar. Maaf, saya lanjutkan lagi ya guys. Belakangan ini saya lihat di beranda saya penuh dengan orang-orang yang memuji negara lain setinggi langit, sambil menurunkan Indonesia sedalam-dalamnya. Ada yang bilang hidup di Indonesia itu seperti neraka, ada yang bilang kemerdekaan kita itu cuma kebetulan, bahkan ada yang menghina pendiri negara dan pahlawan kita dengan kata-kata yang sangat kejam sekali. Maaf. Awalnya saya cuma diam. Saya pikir mungkin mereka belum tahu, mungkin mereka baru pertama kali melihat dunia luar. Jadi terpesona saja. Tapi lama-kelamaan saya melihat hal yang jauh lebih menyakitkan. Saya membaca kalimat-kalimat yang memutarbalikkan sejarah, yang bilang Bung Karno pengkhianat, yang bilang kemerdekaan kita dibeli dengan uang, yang bilang perjuangan jutaan rakyat kita tidak ada artinya sama sekali. Dan anehnya narasi ini menyebar kemana-mana, bahkan dipakai untuk menyerang konten-konten saya. Saya sudah puluhan tahun tinggal di luar negeri, jauh dari tanah air. Saya bekerja keras di sini, menahan rindu, menanggung semua beban hidup keluarga saya di Indonesia sendirian. Dan saya tidak pernah sekalipun merasa malu menjadi orang Indonesia. Tapi hari ini rasanya seperti ada yang menampar wajah kita semua. Seolah darah yang tumpah, air mata yang jatuh, nyawa yang dikorbankan oleh leluhur kita itu semuanya dianggap tidak berharga. Rasanya sangat sedih sekali. Saya marah. Dia bilang, Indonesia merdeka cuma karena Jepang kalah. Indonesia membayar mahal buat beli kemerdekaan. Tolong bayangkan sebentar betapa sakitnya mendengarkan itu.
Sehari sebelum 17 Agustus, para pemuda berani mengambil resiko nyawa membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka mendesak Pak Presiden Soekarno, "Pak, proklamasikan sekarang juga. Ini hak kita, jangan menunggu siapapun." Apakah itu terlihat seperti menunggu hadiah? Apakah itu terlihat seperti barang yang ditawar? Dokumen resmi Arsip Nasional pun mencatat penjajah sudah tidak berdaya menghadapi perlawanan kita. Kita tidak merdeka karena dibeli. Tidak merdeka karena dikasih kasihan. Kita merdeka karena kita berani mati untuk mengambilnya kembali. Lalu kenapa sekarang ada yang tega bilang itu cuma utang yang kalian bayar, padahal kita bahkan membatalkan sebagian besar kewajiban itu karena kita tahu kemerdekaan tidak bisa diukur dengan uang. Uang bisa dicari lagi, tapi nyawa yang hilang di medan perang tidak akan pernah kembali. Yang paling membuat saya menangis adalah ketika mereka menghina Insinyur Soekarno, menghina Dr. Andes Mohd, menghina Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Nasution, Jenderal Gatot Subroto, dan seluruh pahlawan kita yang telah berkorban. Dia bilang Insinyur Soekarno mandor Musa, pengkhianat. Padahal beliau menempuh jalan yang paling sulit, berada di tengah penjajah, menyembunyikan niatnya, berusaha sekuat tenaga melindungi rakyat, agar tidak semakin banyak yang mati disiksa. Beliau membangun fondasi negara ini dengan pikiran dan jiwanya yang paling dalam. Begitu juga Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Nasution, Jenderal Gatot Subroto. Mereka belajar militer untuk mempertahankan negara kelak, bukan mengabdi pada penjajah. Setelah merdeka, mereka lah yang membangun TNI dan memimpin perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang ada yang bilang mereka pengkhianat. Saya yakin sekali keluarga pahlawan ini, keturunan mereka, dan juga jiwa Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Sudirman, beserta pejuang lainnya di alam sana pasti menangis melihat komentar jahat seperti ini terus beredar tanpa henti. Betapa sakitnya hati saya melihat mereka, anak cucunya sendiri, saling menghina, saling membenci, dan membuang jasa mereka begitu saja. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan ini dulunya, kapan dimulainya. Tapi saya tahu, ini menyakitkan sekali. Ini seperti melukai diri sendiri, lalu membanggakan lukanya. Dan saya sangat marah sekaligus kesel melihat orang-orang yang ada di Malaysia pun ikut-ikutan menyebarkan hal ini. Ikut memakai narasi yang menyakitkan untuk menyerang konten-konten saya. Kalian sadar tidak? Negara kalian itulah yang sebenarnya adalah negara buatan, negara boneka, bukan negara yang merdeka dibayar dengan darah para pahlawan seperti pahlawan kami. Oke? Setiap negara memang punya kesulitannya sendiri. Di sana juga ada yang susah, di sini juga masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi tidak seharusnya mereka itu ikut memutarbalikkan kebenaran dan ikut menjatuhkan Indonesia begitu saja. Kalian tuh orang-orang munafik dan standar ganda. Saya sudah melihat kemajuan dari dunia luar. Saya tahu betapa hebatnya negara lain. Tapi tidak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa menggantikan rasa bangga saya sebagai orang Indonesia. Dan saya tidak akan diam saja melihat kebohongan disebarkan untuk merendahkan bangsa saya. Saya tidak meminta kalian untuk setuju pada semua hal di negara ini. Semua hal yang ada di Indonesia. Kalau ada yang salah, mari kita perbaiki. Kalau ada yang kurang, mari kita lengkapi. Tapi tolong jangan sakiti sejarah kami lagi. Jangan hina orang tua kami yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan biarkan kebohongan membuat kami malu pada diri sendiri. Kemerdekaan ini mahal harganya. Lebih mahal dari gedung tertinggi, lebih mahal dari jalan terlebar, lebih mahal dari apapun yang bisa kita lihat di dunia ini. Mari kita simpan rasa sakit ini di hati, lalu ubah jadi semangat. Mari kita buktikan bahwa kita layak atas pengorbanan mereka, para pahlawan kita. Bahwa kita adalah anak bangsa yang tahu berterima kasih, yang tahu menghargai kebenaran. Terima kasih sudah ya mendengarkan saya sampai di sini. Semoga hati kita semua kembali lembut, kembali mencintai tanah air dengan cara yang benar. Kiranya sekian dulu bagi kalian yang tetap ingin bergabung bersama saya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan seluas-luasnya pada teman-teman kalian agar kalian tidak melupakan perjuangan para pahlawan kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.